Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erono Budi Wijaya akan memberikan perkuliahan terkait dengan komunikasi kelompok dalam dunia kesehatan. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga kondisi fit ya, serta jauh dari virus corona ini. Dan tak lupa ketika keluar rumah wajib menggunakan masker dan juga sering cuci tangan. Oke, selanjutnya tetap berdoa sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak perlu panjang lebar lagi, kita akan mulai ya untuk perkuliahan ini dengan mata kuliah komunikasi keperawatan dengan tema komunikasi kelompok dalam dunia kesehatan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Next. Baik. Kita akan masuk ke materi yang pertama, komunikasi kelompok. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa komunikasi itu penting dalam kelompok, sehingga kita akan tarik terkait dengan komunikasi kelompok itu. Nah, seperti pada saat sebelumnya, kelompok adalah sekumpulan orang atau lebih yang dia itu berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama dan memandang anggota kelompok itu sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kemudian apa sih komunikasi kelompok itu? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi sebagai interaksi kelompok secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Oke, nah itu adalah komunikasi kelompok. Sehingga komunikasi itu sangat penting dan mendukung untuk tercapainya tujuan dari kelompok. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah karakteristik komunikasi dalam berkelompok itu apa saja menurut Bumi 2009, yaitu ada norma dan juga peran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Norma itu adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok itu dia berperilaku satu dengan yang lainnya. Nah, ini akan diperdalam terkait dengan norma. Norma itu menurut sosiolog dia merupakan aturan atau hukum yang dia itu merupakan perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam suatu kelompok. Nah, di sini norma dibagi menjadi 3, yaitu norma sosial, prosedural, dan juga tugas. Norma sosial itu apa? Norma sosial adalah yang dia itu mengatur hubungan di antara para kelompok atau para anggota kelompok ya. Sedangkan norma prosedural adalah menguraikan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, bagaimana kelompok harus bertindak. Itu adalah norma prosedural. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa norma prosedural itu seperti contohnya adalah bagaimana suatu kelompok harus membuat keputusan. Apakah melalui suara mayoritas atau perlu ada kesepakatan di dalamnya. Seperti itu. Itu contoh norma prosedural. Nah, sedangkan norma tugas itu adalah memusatkan perhatian dengan cara bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. Jadi, tugas ini fokus kepada tujuan kita. Bagaimana sih untuk mencapai tujuan itu? Kita harus kerjasama misalkan. Itu adalah norma tugas. Tugas kita masing-masing apa? Oh, tugasnya menjadi ketua, tugasnya menjadi sekretaris, dan lain sebagainya. Yang kita bahas di dalam kelompok. Dan itu juga berlaku pada karakteristik kelompok. Seperti itu.
Baik, kita lanjutkan terkait dengan karakteristik dari komunikasi kelompok. Yang selanjutnya adalah peran. Peran itu adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Oke, jadi peran kita itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Misalkan di sini, saya berperan sebagai dosen yang mengajarkan kepada mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dia berperan sebagai pendengar, pembelajar di sana. Jadi mahasiswa sebagai pembelajar bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Sehingga wawasan mahasiswa akan lebih luas daripada dosen dan akan menjadi perannya di sana, statusnya seperti itu. Nah, peran di sini menjadi tiga definisi atau tiga pembagian seperti yang tadi saya sampaikan, peran saya sebagai dosen dan kalian semua sebagai mahasiswa. Ada tiga hal yang menjadi pembagian dalam peran, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan juga peran pasif. Kita akan identifikasi satu persatu. Peran aktif itu adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Jadi dia berperan aktif di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan peran partisipatif dan peran pasif. Next. Baik. Di sini adalah peran partisipatif, yaitu adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya. Partisipasi anggota macam ini akan menjadi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri karena dia berperan aktif dan dia partisipatif. Dia mengikuti kegiatan yang disarankan oleh ketuanya, misalkan dia berperan aktif dia berperan atau berpartisipasi terkait dengan kegiatan yang diadakan oleh pengurus misalkan. Nah, itu dia masuk dalam peran partisipatif dan dia akan berdampak pada kelompok tersebut. Nah, selanjutnya adalah peran pasif. Peran pasif itu ya karena dia pasif maka dia akan memberikan sumbangan yang tidak begitu besar terkait dengan kelompok. Akan saya bacakan di sini. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang dia itu bersifat pasif, di mana anggota kelompoknya dia menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam berkelompok dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran yang kontradiktif. Jadi dia lebih kepada tidak menyampaikan hal-hal yang dia itu provokatif misalkan. Jadi dia berperan pasif seperti itu. Oke, next, cukup jelas ya. Ketika nanti ada pertanyaan silahkan chat di grup WhatsApp ya ataupun bisa komen di video ini. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi komunikasi kelompok. Nah, klasifikasi di sini dia dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi untuk kelompok kecil dan komunikasi untuk kelompok besar. Akan saya bahas terlebih dahulu untuk yang kelompok kecil. Nah, kelompok kecil di sini adalah suatu situasi komunikasi dinilai sebagai kelompok kecil apabila situasi komunikasi itu dapat diubah menjadi komunikasi personal atau antarpersonal dengan komunikan dan juga yang memberikan komunikasi atau komunikatornya. Seperti apa contohnya? Seperti tutorial, rapat dengan anggota sedikit. Itu adalah contoh komunikasi kelompok kecil. Kan kita sudah bahas ya kelompok kecil itu seperti apa, kelompok besar itu seperti apa. Sehingga ada gambaran di sana. Oke, kalau kelompok besar itu seperti apa? Yaitu adalah komunikasi kelompok besar di mana suatu situasi komunikasi itu dinilai sebagai komunikasi kelompok besar apabila komunikator dan komunikan itu sukar terjadi komunikasi antar personal.
Oke, kecil kemungkinan untuk menjadi dialog. Seperti itu, seperti pada kelompok kecil. Nah, contoh komunikasi kelompok besar itu apa? Yaitu misalkan seminar, kemudian penyuluhan kesehatan, edukasi kepada masyarakat, ataupun seminar-seminar yang itu melibatkan orang banyak di sana. Kemudian perkuliahan seperti ini, misalkan kita tatap muka, itu juga bisa jadi komunikasi kelompok besar, walaupun sebenarnya bisa disetting untuk komunikasi kelompok kecil, tapi di situ susah di sana. Oke, jadi masuk dalam komunikasi kelompok. Next. Kemudian fungsi komunikasi kelompok tuh. Untuk apa sih komunikasi kelompok itu? Dia mempunyai fungsi yaitu untuk mencakup fungsi hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. Nah, setiap fungsi ini dia dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan para anggota itu sendiri. Nah, nanti akan kita fokuskan pada fungsi terapi untuk kelompok ini. Oke. Yang pertama adalah fungsi hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok itu mampu memelihara dan memantapkan hubungan kelompok secara rutin. Oke, memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan aktivitas baik itu informal, santai, dan juga menghibur. Nah, itu adalah fungsi hubungan sosial. Nah, selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Apa sih fungsi pendidikan itu? Yaitu adalah bagaimana sebuah kelompok itu secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Jadi di sana ada proses tukar menukar pengetahuan antara pemberi informasi dengan penerima informasi. Oke, cukup jelas ya. Jadi seperti kita ini saat ini yang kita lakukan dia adalah komunikasi kelompok dengan fungsi pendidikan. Next, terkait dengan fungsi persuasi. Oke, persuasi kan dia ajakan. Nah, fungsi persuasi itu dapat didefinisikan sebagai seorang anggota kelompok berupaya untuk memersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok, dia akan membawa resiko, baik itu diterima ataupun ditolak oleh anggota kelompoknya. Jadi pada dasarnya adalah komunikasi kelompok itu akan mengajak anggota kelompok yang lainnya untuk mencapai tujuan berdasarkan kesepakatan dari kelompok seperti itu, baik dari kesepakatan ataupun suara terbanyak. Oke, selanjutnya adalah fungsi problem solving, fungsi pemecahan masalah. Nah, di sini sangat penting seperti yang tadi disampaikan dan juga perkuliahan sebelumnya bahwa komunikasi itu penting dalam kelompok sehingga komunikasi kelompok itu mempunyai fungsi memecahkan masalah di sana. Dapat diartikan seperti apa? Dapat diartikan seperti kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Sehingga keputusan ini bisa bermanfaat untuk anggota kelompok yang lainnya atau secara garis besar dapat bermanfaat untuk kelompoknya sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi terapi. Nah, fungsi inilah yang nanti kita akan komunikasikan atau akan kita lakukan pada perkuliahan ini atau kita akan praktekkan sehingga komunikasi kelompok ini tidak hanya bersifat sosial, tapi dia bersifat terapi atau dia bersifat terapeutik di sana. Nah, fungsi terapi atau kelompok terapi ini dia memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya. Karena kelompok terapi ini tidak memiliki tujuan.
Oke, tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat. Oke, namun usaha utamanya adalah untuk membantu diri sendiri, bukan untuk membantu kelompok mencapai konsensus atau tujuannya. Oke, fungsi terapi ini memang tidak serta-merta dia dijatuhkan dalam kelompok, tapi bisa juga dilaksanakan secara individu atau secara personal. Sehingga apa yang digunakan atau apa yang disampaikan oleh kelompok ini atau fungsi terapi ini bisa bermanfaat untuk individunya. Seperti itu. Cukup jelas ya? Oke, baik. Next. Nah, kemudian bagaimana sih komunikasi kelompok itu di dalam dunia kesehatan? Seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi itu sangat penting terutama pada kelompok. Sehingga diartikan kalau komunikasi kelompok itu melibatkan 2 orang, 3 atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan kita komunikasi dalam dunia kesehatan seperti apa? Nah, komunikasi kesehatan itu diartikan sebagai suatu proses komunikasi dalam pemberian informasi yang berguna untuk mempengaruhi keputusan individu maupun kelompok dalam meningkatkan kesehatannya. Oke. Komunikasi kesehatan itu juga dapat mempengaruhi sikap, pengetahuan, dan tindakan mengenai upaya menjaga kesehatan. Jadi dia ada proses terapeutik di sana, proses penyembuhan. Dalam hal ini, komunikasi kesehatan itu dapat dikatakan sebagai komunikasi persuasi. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dia proses ajakan. Oke. Nah, dia adalah komunikasi persuasif karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak umum. Sehingga bentuk dari mempengaruhi khalayak itu berupa kampanye, iklan, atau promosi. Sehingga memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak tentang pentingnya kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Seperti itu. Jadi, komunikasi kesehatan atau komunikasi kelompok dalam dunia kesehatan, dia itu bersifat persuasif, ajakan, di mana dia memiliki fungsi terapeutik, oke, untuk menyembuhkan, untuk mempengaruhi kelompok, individu, kelompok, keluarga, untuk memutuskan atau untuk meningkatkan kesehatannya dan juga pencegahan penyakit. Seperti itu. Next. Nah, komunikasi dalam kesehatan itu siapa saja sih yang bisa dipengaruhi? Yang bisa dipengaruhi adalah pihak yang dapat dipengaruhi dan menentukan perubahan perilaku itu bisa individu, bisa jaringan sosial, bisa organisasi, bisa komunikasi, dan juga masyarakat. Baik, individu itu menjadi target penting dalam menentukan keberhasilan pesan yang disampaikan oleh komunikan. Nah, karena diperlukan kesadaran dari individu untuk dapat berubah ke sikap yang mempedulikan kesehatan. Misalkan, kalau dia hipertensi, dia sering makan makanan yang asin, makanan bersantan. Nah, itu harus dilakukan komunikasi sehingga dia melakukan perubahan dari yang dia itu negatif menjadi positif. Seperti itu. Cukup jelas ya? Next. Nah, kemudian bagaimana sih komunikasi antara perawat dengan perawat, kemudian perawat dengan dokter, dan perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya? Nah, di sini kita akan jabarkan terkait dengan penggunaan komunikasi antara perawat dengan perawat, perawat dengan dokter, dan perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Dan nanti kita akan praktekkan hal tersebut. Next. Baik. Komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan perawat dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan tatap muka ataupun via daring atau online atau bisa via telepon. Oke, contohnya seperti apa? Adalah seperti ini. Pada saat
komunikasi, oke saya ulangi ya, pada saat komunikasi baik itu secara tatap muka atau via telepon atau online dan lain sebagainya harus jelas pelafalannya atau spellingnya harus jelas. Oke. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Nah, di sini dijabarkan ada huruf A sampai Z terkait dengan standar alfabet atau standar spell alfabet internasional. Jadi pelafalan A sampai Z itu harus jelas. Misalkan obat-obat yang dia itu mirip, misalkan nanti ada mata kuliah yang membahas sendiri ya, obat-obat yang mirip suaranya, kemudian obat-obat yang dia itu mirip pelafalannya, mirip tulisan dan lain sebagainya itu ada. Nah, nanti kita harus jelas dalam pemberian atau pelafalannya. Misalkan A sampai Z. A itu Alpha, B itu Bravo, C itu Charlie, dan lain sebagainya sampai Z itu Zulu. Ini bisa dipelajari untuk memperdalam pada saat komunikasi komunikasi itu berjalan, baik itu dengan interprofesional ataupun intraprofesional. Misalkan tidak jelas penyampaiannya. Misalkan Eri. Eri itu ERI atau ERJ. Nah, disampaikan Eri, Eko, Romeo, India. Jadi jelas di sana ERI. Seperti itu. Oke, bisa diulang. Nah, nanti ini bisa dicobakan untuk masing-masing kelompok ya. Nah, nanti di akhir ada penugasan untuk komunikasi dalam kelompok khususnya tenaga kesehatan dan nanti ada pelaksanaan SBAR dan juga TPAK-nya atau tepaknya. Oke, tetap mengikuti video ini sehingga nanti tahu apa yang harus dilakukan di akhir kegiatan. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah SBAR. SBAR itu apa? SBAR itu adalah kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit. Jadi, komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit untuk saling berhubungan atau untuk saling berkomunikasi, baik itu perawat dengan perawat ataupun dengan perawat dengan dokter. Nah, nanti kita akan perjelas. SBAR. SBAR itu dia ada kepanjangannya. S-nya itu adalah situation, B itu background, A itu assessment, dan juga R itu recommendation. Nah, kita akan jabarkan satu persatu. Contohnya, metode ini atau metode SBAR ini dia digunakan pada perawat pada saat timbang terima. Oke, jadi operan dari IGD ke ruangan misalkan atau dari ruangan shift pagi ke shift siang misalkan. Nah, itu ada SBAR. S-nya itu situation. Situation itu apa? Dia adalah kondisi terkini yang terjadi pada pasien ini. Oke, nanti di slide selanjutnya ada penjabaran lebih detail. Di sini akan saya sampaikan satu persatu terlebih dahulu. Oke, S itu saya ulang ya. S itu adalah situation. Situation itu atau situasi adalah kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Jadi kondisinya apa? Apakah dia sesak, apakah dia itu panas dan lain sebagainya. Oke, kemudian dia itu B, background yang menjadi latar belakangnya apa? Info penting yang berhubungan dengan pasien terkini itu apa? Misalkan situasinya, kondisinya pasien sesak. Kemudian yang membuat sesak itu apa? Apakah karena kondisi yang tidak memungkinkan atau karena lingkungan yang buruk misalkan atau karena alat oksigennya yang tidak ada kuat misalkan atau pemberian oksigennya yang dia tidak ada kuat misalkan. Nah, itu disampaikan di sana di background. Yang memperberat pasien itu apa? Yang memperberat kondisi pasien itu apa? Nah, nanti disampaikan di background.
Baik, selanjutnya adalah assessment. Assessment itu adalah hasil pengkajian dan kondisi pasien saat ini. Oke, hasil pengkajiannya bagaimana? Meliputi apa saja? Disampaikan. Misalkan tekanan darah, atau respirasi rate-nya, atau nadinya, atau hasil AGD-nya, hasil rongsen, dan lain sebagainya, dan dia di assessment. Kemudian kalau perawat dengan perawat, nanti disampaikan dengan diagnosa keperawatan yang sudah diangkat pada pasien ini itu apa. Oke, nanti ada di assessment ini. Nanti ada contohnya. Baik, selanjutnya adalah R, recommendation atau rekomendasi. Rekomendasi yang muncul di sini adalah intervensi-intervensi yang mungkin akan dilakukan pada pasien ini. Bisa intervensi keperawatan ataupun intervensi perencanaan dari medis itu bagaimana. Oke, pun juga masuk di discharge planning. Discharge planning itu adalah proses ketika nanti pasien itu pulang atau sudah diperbolehkan pulang. Nah, nanti di rumah itu bagaimana cara merawatnya, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan dia lebih kepada yang dianjurkan itu bagaimana? Atau kapan dia rongsen lagi? Obat-obatnya apa saja saat yang boleh diminum atau kapan saja obat ini diminum seperti itu. Itu masuk di dalam recommendation ataupun di dalam discharge planning. Bisa kepada pasien atau keluarga pasien atau bisa dua-duanya. Baik, itu adalah SBAR. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan ke grup WhatsApp atau komen di video ini. Baik, selanjutnya next. Nah, ini adalah contoh komunikasi SBAR perawat dengan dokter dengan kondisi pasien yang sudah dinarasikan. Ini contoh simpel saja ya. Oke, jadi nanti bisa dikembangkan untuk kasus-kasus yang lebih komplit di sana. Oke, misalkan seorang perempuan 50 tahun dirawat inap dengan diagnosa medis TBC selama 3 hari dengan mengeluh sesak nafas sebelum dibawa ke rumah sakit. Oke, sampaikan. Selamat, ini komunikasinya. Oke, saya contohkan komunikasinya. Oke, dengan SBAR. Assalamualaikum dok, saya mau menyampaikan terkait dengan kondisi pasien saat ini. Pasien Nyonya S, 50 tahun, saat ini mengeluh nafas bertambah sesak. Backgroundnya pasien sudah dirawat 3 hari dengan TBC. Hasil asesmen didapatkan tekanan darah 130/80 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, respirasi rate 30 kali per menit, dan saturasi oksigennya atau SaO2-nya dia itu 94%. Belum pernah cek AGD. Oke, dan saat ini pasien dengan pemberian oksigen menggunakan binasal 3 liter per menit. Rekomendasinya adalah dilakukan pemeriksaan lanjut atau pemeriksaan AGD dan pemeriksaan dan pemberian alat nafas simple mask 5 liter per menit. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh komunikasi SBAR untuk menyampaikan kondisi pasiennya. Oke, nanti dokter akan memberikan treatment ataupun nanti bisa dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya sesuai dengan kondisi pasien. Baik, seperti itu ya. Next. Nah, selanjutnya adalah contoh komunikasi SBAR perawat dengan perawat. Kondisi ini bisa dilakukan pada saat timbang terima ya atau handover pada shift malam ke shift pagi ataupun shift pagi ke shift siang atau shift siang ke shift malam seperti itu. Oke. Nah, contohnya sama. Contoh kasusnya sama. Seorang perempuan 50 tahun dirawat inap dengan diagnosa medis TBC selama 3 hari dengan mengeluh sesak nafas sebelum dibawa ke
rumah sakit. Baik, ini akan dilakukan contoh komunikasi SBAR perawat dengan perawat. Nanti ada pembedanya di sana. Oke, terkait dengan diagnosa keperawatan dan juga tindakan yang dilakukan, baik itu kolaborasi ataupun tindakan mandiri. Oke, ucapkan misalkan, saya contohkan ya, Assalamualaikum nurse Wati misalkan. Assalamualaikum Nurse Wati, saya akan melaporkan terkait dengan kondisi pasien yang dirawat pada saat ini. Oke, situasinya pasien Nyonya S saat ini mengeluh nafas bertambah sesak. Dengan backgroundnya adalah atau latar belakangnya pasien sudah dirawat 3 hari di rumah sakit dengan diagnosa medis TBC. Oke. Asesmennya didapatkan tekanan darah 130/80 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, respirasi rate 32 kali per menit, dan juga saturasi oksigen 94 kali per menit. Belum pernah cek AGD. Oh, maaf. Untuk saturasi 94%, belum pernah cek AGD, diberikan binasal 3 liter per menit, dan didapatkan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif. Rekomendasinya adalah posisikan pasien untuk Fowler, kemudian follow up hasil AGD dan juga monitor TTV serta khususnya pola nafas pasien ini ya, karena pasien ini sesak ya 32 kali per menit setiap 1 jam. Seperti itu yang bisa saya laporkan. Nanti bisa ditindaklanjuti untuk shift selanjutnya. Baik, itu contoh perawat dengan perawat yang dioperkan atau melakukan operan atau handover pada shift malam ke shift pagi ataupun sebaliknya shift pagi ke shift sore ke shift malam. Seperti itu. Oke. Jadi ada pembedanya terkait dengan assessment, ada diagnosa keperawatan dan juga rekomendasinya adalah tindakan keperawatan baik itu mandiri ataupun kolaboratif. Nanti untuk tindakan bisa dicek di NIC ya. Untuk assessment khususnya di diagnosa bisa dicek di NANDA, diagnosa sesuai dengan kondisi pasiennya. Baik, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Langsung saja, tidak masalah. Oke, selanjutnya next. Baik, selanjutnya komunikasi SBAR ini juga dilakukan komunikasi TPAK ataupun tepak. Apa sih TPAK itu? TPAK itu dia kepanjangan. T-nya itu adalah tulis, B dan B besar dan A kecilnya itu adalah baca, K-nya itu adalah konfirmasi. Nah, di sini biasanya dia TPAK dilakukan setelah komunikasi via telepon ataupun daring atau online, sehingga tidak ada kesalahan atau putus komunikasi antara pemberi instruksi dengan penerima instruksinya. Oke, jadi nanti ada penanggung jawabnya yang melakukan TPAK ini. Oke, ada gambaran? Oke, kalau belum ada gambaran akan saya perjelas pada slide selanjutnya. Next. Oke, maaf ya. Nah, ini adalah contoh TPAK via telepon. Oke, instruksi dokter penambahan obat pada pasien X karena hipertermi. Perawat menghubungi dokter. Oke, perawat. Selamat malam dok, pasien X mengatakan panas tinggi dan setelah dicek suhunya 39 derajat Celcius. Dokter menjawab, baik silakan berikan paracetamol 1 gram via IV dengan drip. Oke. Kemudian perawat menjawab, baik dok, pasien X diberikan paracetamol 1 gram via IV drip. Apakah yang saya bacakan sudah sesuai? Dokter menjawab, sudah. Kemudian perawat melakukan cap TPAK dan melakukan tanda tangan, nama terang perawat.
Oke, ketika dokter visit di kemudian hari atau di hari selanjutnya, bisa dimintakan tanda tangan dan instruksi yang sudah dituliskan sebelumnya. Sehingga jelas nanti, oh yang melakukan siapa, yang memberikan instruksi siapa, yang memberikan obat siapa, itu semua sudah tertuliskan di dalam rekam medis tersebut. Seperti itu. Itu fungsinya komunikasi sehingga tujuan salah satunya adalah tujuan terapeutiknya itu tercapai. Pasien ini bisa sembuh seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah slide terakhir seperti yang sudah saya contoh-contohkan tadi. Setiap mahasiswa silakan berpasangan, kemudian ketika nanti ganjil bisa 3 orang ya, nanti akan saya sampaikan ke si pen atau saya serahkan ke si pen untuk pembagiannya. Oke. Nah, pembagian setelah berpasangan, mahasiswa dia membuat kasus dengan kondisi pasien. Oke. Jadi nanti silakan membuat kasus secara narasi seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Atau saya contohkan di depan tadi. Contoh yang saya berikan adalah contoh simple sehingga kalian ada gambaran. Oke. Saya berharap dalam penugasan ini dia dengan kasus yang lebih kompleks. Oke. Kasus yang lebih kompleks. Nanti bagi yang sudah punya pengalaman ke rumah sakit bisa memberikan atau menuliskan kondisi pasien tersebut, atau mungkin pengalaman-pengalaman pernah dirawat di rumah sakit misalkan, itu juga bisa disampaikan atau bisa dituliskan dengan kasusnya. Oke, atau nanti bisa berdiskusi dengan kakak-kakak perawat yang ada di rumah sakit misalkan, atau kalian punya teman atau saudara yang bekerja di rumah sakit. Jadi nanti bisa menggali di sana. Oke. Setelah membuat kasus dengan kondisi pasien, lalu kalian berpasangan untuk menjadi perawat dengan perawat atau perawat dengan dokter atau perawat dengan petugas lainnya untuk menyampaikan kondisi pasien ini dengan metode S-bar dan TPAK. Oke, karena ini karena masih dalam pandemi corona ya, jadi tugas ini via daring, via online. Oke, jadi nanti prosesnya adalah telepon seperti itu. Oke, jadi berpasangan, telepon, dan juga hasil rekamannya itu hasil telepon direkam seperti itu. Oke, hasil rekam nanti bisa kirim ke si pen ataupun nanti bisa dikirim ke nanti akan saya identifikasi kembali untuk pengiriman penugasan. Bisa dikirim ke Google Classroom, oke? Nah, nanti dikirim ke Google Classroom atas nama siapa dan siapa dengan rekamannya. Oke, kemudian hasil rekaman yang sudah kalian rekam itu silakan dituliskan di dalam laporan tertulis. Oke, jadi nanti hasil outputnya adalah selain rekaman suara ya, rekaman suara, nanti juga ada rekaman, bisa jadi rekaman ini bisa rekaman video atau suara. Oke, bisa video call atau Zoom dan lain sebagainya yang bisa direkam seperti itu. Kemudian nanti itu sebagai lampiran, kemudian penugasannya membuat dialog, oke, dengan kasus yang sudah dibuat tadi dan menggunakan S-bar dan juga tebak, baik perawat dengan perawat ataupun perawat dengan dokter atau perawat dengan petugas yang lainnya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian silakan membuat kelompok secara berpasangan untuk pelaksanaan S-bar dan TPAK pada kasus tersebut. Seperti itu. Oke, itu penugasannya. Silakan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah ada di kita maksimal 1 minggu setelah perkuliahan ini dimulai.
Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Saya tunggu untuk penugasannya dan di-upload di Google Classroom. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di video ini dan juga bisa ke grup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.